Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian yang berbahagia, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang pramuka dan akademik Prodi D3 Keperawatan Blitar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Kak Agus Khairul Anam akan memberikan materi tentang pramuka dan akademik. Yang pertama adalah, ini sudah saya coret-coret ya, kurikulum dan profil lulusan. Ini hubungannya dengan kepramukaan. Jadi dengan kurikulum dan profil lulusan ini sangat relevan sekali dengan dunia kepramukaan, karena kita dituntut untuk mempunyai keilmuan ya, mulai dari keterampilan keterampilan profesional, terus keterampilan intelektual, teknikal, dan keterampilan interpersonal. Ya, ini kalau kita lihat di sini ada keterampilan profesional, keterampilan intelektual, dan teknikal ini, serta ada keterampilan interpersonal. Ya, interpersonal. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah kita harus profesional itu adalah didasarkan dengan keilmuan dan juga menjadi profesi kita. Kehidupan kita sehari-hari itu kita gantungkan kepada profesi kita untuk kesejahteraannya kita ya, mencari uang ya, mencari eksistensi kita, aktualisasi diri kita, seperti itu. Dan keterampilan intelektual itu artinya kemampuan untuk berpikir, kemampuan dialektika, berdiskusi, itu keterampilan intelektual. Dan keterampilan teknikal itu keterampilan tangan, keterampilan komunikasi, mengerjakan sesuatu, menyuntik, pasang infus pump, siring pump, operasi kecil, menghentikan perdarahan, jahit luka, rawat luka, dan lain sebagainya, pasang nebulizer dan lain sebagainya. Keterampilan teknikal tangan. Dan keterampilan interpersonal, keterampilan untuk berkomunikasi kepada orang lain, kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan mengatur orang lain, itu keterampilan interpersonal. Dan keterampilan ini profesional, intelektual, teknikal, interpersonal ini diajarkan di kepramukaan. Oleh karena itu sangat relevan sekali pramuka ini dengan kurikulum kita ya, karena dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, caranya adalah kita harus punya keterampilan profesional, intelektual, teknikal, dan interpersonal ya, seperti itu. Nah, lanjut, memecahkan masalah, kemampuan memecahkan masalah, problem solving ya, your ability in problem solving. Jadi kemampuan Anda untuk memecahkan masalah ini penting, karena perawat ini adalah orang yang selalu bekerja menghadapi orang yang bermasalah. Tidak ada orang yang tidak punya keluhan tentang kesehatan kalau tidak ke rumah sakit ya. Oleh karena itu kalau ingin tidak ada keluhan ya tidak usah jadi perawat, kan seperti itu. Oleh karena itu sebagai seorang perawat harus mampu untuk memecahkan masalah. Mulai hari ini kita tata diri kita ya. Nah, caranya bagaimana? Harus kita menggali bagaimana cara memecahkan masalah secara ilmiah ya. Makanya di keperawatan itu ada proses untuk memecahkan masalah, itu ada proses keperawatan, mulai dari asesmen pengkajian, memunculkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan, yang menyusun tujuan dulu ya, merencanakan tindakan dan melakukan tindakan setelah evaluasi. Ini proses ilmiah, mulai dari pengkajian sampai evaluasi ya. Seperti penelitian juga seperti itu, mulai dari mencari masalah, mengusulkan penyelesaian, sampai kesimpulan dan saran ya. Nah, kemampuan ini ditumbuh kembangkan sejak awal proses pendidikan. Makanya pramuka ini pas sekali. Maka saya minta nanti pengurus pramuka, kakaknya ini harus bisa mengolah bagaimana membuat kurikulum yang mendukung akademik ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti menjadi dasar bagi kakak-kakak
pembina terutama yang ada di Prodi Blitar, Prodi D3 Blitar ini untuk memberikan teori-teori tentang memecahkan masalah dan mempraktekkan juga di lapangan. Oke, lanjut adalah sikap, tingkah laku, dan kemampuan profesional. Ini yang paling penting, karena sikap dan tingkah laku ini beda ya. Sikap ini adalah personality, your inner beauty ya. Jadi kepribadian Anda itu sikap. Terimplementasikan, terwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Ya, jadi kepribadian ini watak itu nggak bisa disembuhkan ya. Kalau watuk bisa disembuhkan, istilahnya seperti itu. Tapi saya kira sikap ini bisa dirubah pelan-pelan ya. Kalau Anda biasa introvert, nggak mau ngomong kepada temannya, kurang talkis ya, kurang cerewet atau kurang komunikasi, pendiam, mulai sekarang nggak boleh pendiam jadi perawat. Kalau perawat pendiam bahaya, pasiennya bisa tambah sakit nanti ya. Sikap, tingkah lakunya juga seperti itu, harus seneng menolong, jujur, respect pada orang lain, suka diskusi, tolong, maaf, terima kasih. Insya Allah kalau seperti itu luar biasa. Di pramuka juga diajarkan seperti itu. Dan kemampuan profesional ya, kemampuan profesional itu artinya kemampuan yang betul-betul bisa diandalkan kesahihannya atau dipercaya, trust ya. Seperti itu. Kalau orang mau Anda suntik itu percayain, suntikan, percaya. Nah, itu pramuka diajarkan untuk itu. Untuk percaya diri, confidence ya. Untuk percaya diri dengan kemampuan minimal tapi percaya diri yang paling penting. Nah, yang penting melaku dhisik. Perbaikannya belakangan. Itu yang menjadi slogan-slogan di pramuka juga seperti itu. Belajar aktif dan mandiri. Ya. Belajar aktif dan mandiri ya. Ini penting. Di pramuka juga diajarkan seperti ini, belajar aktif dan mandiri. Ya. Nah, belajar aktif ya, dan mandiri. Belajar aktif dan mandiri. Ini long life education, belajar sepanjang hayat. Jadi pramuka itu nggak ada namanya pensiun dari pramuka ya. Pensiunnya kalau sudah mati, sudah meninggal. Oleh karena itu di dalam pramuka ini bagaimana kita belajar seumur hidup kita dan sepanjang hayat. Dan ini juga di profesi kita dituntut untuk seperti itu, untuk selalu ngupdate ilmu kita. Makanya mulai hari ini nanti Anda harus memilih, saya spesialis bidang apa. Kalau keperawatan itu ada perawatan anak, perawatan ibu, perawatan jiwa, keperawatan masyarakat, komunitas, terus keperawatan medikal dan bedah, perawatan gawat darurat dan bencana. Coba, Anda profesional di mana? Ini profesional besar ya, belum kecil-kecilnya. Komunikasi, promosi kesehatan, rawat luka, pijat bayi dan lain sebagainya. Anda harus profesional di salah satu. Tidak mungkin Anda profesional semuanya. Nah, ini harus membutuhkan belajar aktif dan mandiri. Aktif itu artinya adalah kita harus curiosity-nya tinggi, keingintahuan kita tinggi. Yang mandiri itu adalah bagaimana kita belajar untuk tidak menggantungkan diri pada orang lain ya. Punya laptop, punya wifi, buka Google, cari jurnal, baca, lihat YouTube dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut. Pendidikan di masyarakat, pendidik di masyarakat ya. Ini pas sekali dengan pramuka juga, karena pramuka itu juga di masyarakat diharapkan mampu mendidik masyarakat dengan pendidikan, terutama kalau kita di kesehatan adalah pendidikan kesehatan ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan kerangka konsep pendidikan di atas, diharapkan maka kurikulum ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu dengan pramuka yang terjun di masyarakat itu nanti dipadukan dengan ilmu dan teknologi, muncullah jenis layanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya perawat bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawab. Perkawinan antara kebutuhan masyarakat dengan teori dan ilmu teknologi keperawatan yang ada ini menghasilkan layanan yang excellent, layanan yang bagus. Oleh karena itu konsep-konsep ini masyarakat, ilmu dan teknologi ini juga diajarkan di
bikinlah event-event yang bisa menggali, ya, event debat, diskusi, lomba, bikin jurnal dan lain sebagainya, dan keperawatan dan kesehatan dan kepramukaan, sehingga Anda terupdate terus keilmuan Anda, ya. Nah, profil lulusan Diploma 3 Keperawatan ini, ya, tidak hanya sebagai pemberi asuhan keperawatan, tapi juga sebagai pendidik, pengelola, dan peneliti. Ya, sebagai pemberi asuhan keperawatan, ya, kita bekerja di klinik, puskesmas, rumah sakit, ya, di unit-unit kesehatan yang ada. Dengan ilmu kita selama 3 tahun kita tempuh ini, nanti kita berusaha untuk bisa mempraktekkan di masyarakat. Sebagai pendidik klien juga gitu, harus kemampuan berkomunikasi, mempersuasi, memberikan opsi-opsi, ya. Dan pengelola asuhan keperawatan dan peneliti, ya. Peneliti ini terutama bagaimana menerapkan hasil-hasil penelitian, ya. Ini saya kira, nah, ini profilnya sudah ada di sini, mulai dari pemberi asuhan keperawatan, pendidik klien, pengelola asuhan keperawatan, dan peneliti, ya. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, maka kita harus bisa memberikan asuhan berdasarkan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual. Bio itu ya nyontek, nginfus, pasang oksigen. Psiko itu bagaimana kita mempelajari psikologis pasien dan kita membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah pasien, ya. Contohnya ada orang itu kalau kena masalah, ada alurnya DABDA, ya, denial, anger, bargaining, depression, acceptance, ya. Jangan sekali-kali Anda masuk dengan nasihat-nasihat pada saat dia depresi. Kalau sudah acceptance, menerima, baru ada nasihat masuk. Nah, itu psiko. Ada teori-teori banyak itu. Kalau Anda ingin spesialis di situ dan senang di dunia psikologi, masuk di situ. Sosio itu menggerakkan masyarakat. Sosial, relawan. Kultural itu budaya, ya. Keperawatan budaya Jawa, nah, keperawatan budaya apa? Islam, Kristen, ya, monggo. Dan spiritual itu bagaimana seorang perawat bisa mendampingi pasien di dalam hal spiritual. Itu juga penting itu, ya, pemberi asuhan keperawatan. Dan di prodi kita itu ada kegawat darurat dan bencana yang menjadi keunggulannya, ya, seperti itu. Selain itu, ini juga sebagai pendidik klien, ya, pendidikan harus belajar ngomong, belajar menjelaskan, belajar menjawab pertanyaan, ya. Pengelola asuhan keperawatan, ya, ini dengan proses perawatan, tim keperawatan, ya, ini ada, saya tulis tim keperawatan, dan peneliti, ya, menggunakan hasil penelitian sebagai dasar dalam melaksanakan studi kasus pada individu, keluarga, dan kelompok khusus. Nah, ini penelitian, buka jurnal di perpustakaan, kita sudah ada buku-buku banyak, dan jurnal-jurnal kita berlangganan juga banyak, bisa untuk dipelajari, ya. Jadi keingin tahunya tinggi. Kalau Anda sudah bisa berpikir menghubungkan antara kenyataan di lapangan, rumah sakit, klinik, puskesmas, ada problem, buka jurnal, solusinya seperti ini, buat diskusi, buat debat, implementasikan, itu luar biasa sebagai peneliti, ya, seperti itu. Oleh karena itu pramuka diajarkan untuk itu, Lanjut, ini level pendidikan kita, level 5 kita itu kalau bekerja D3, ya, nanti Anda bisa lanjut ke D4, ke profesi, S1, S-Kepnes juga bisa, ya. Kita bisa kemana-mana D3 ini, ya, bisa ke D4, kita profesi. Tapi kalau Anda sudah D4 nggak bisa ke D3, ya. Lah, visi kita ini adalah menjadi prodi vokasi. Vokasi itu keterampilan tangan, ya, technical skill yang beradab dan berdaya saing global. Seger, bener, pinter, berdaya saing global, mampu ke luar negeri, mau bersaing di luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus. Harapannya seperti itu. Unggulnya di kegawat daruratan dan kebencanaan. Sudah didukung oleh lab bencana yang bagus, baik di lapangan maupun di kampus. Kendaraan propertinya juga lengkap, ada ambulan, ada alat-alat untuk latihan, lengkap sudahlah di kita. Insya Allah ini
juga bersambung dengan pramuka ya. Karismanya tinggi, jiwa kerelawanannya tinggi, jiwa komunikasinya tinggi, mampu mengorganisir orang, matchingkan dengan kegawat daruratan dan bencana. Insya Allah nanti dengan Kak Agus karena PJ-nya saya itu nanti bisa Anda mendalami lebih lanjut, dan endingnya saya minta Anda berinovasi ya, berinovasi walaupun Anda belum jadi perawat tapi sudah punya pikiran-pikiran yang inovatif ya, seperti itu. Kalau tidak ada inovasi kita tuh bisa mati ya, seperti itu. Ini slogannya seperti itu. Nah, misi kita saya kira ini sudah sering kita baca. Jadi yang pertama menjalankan pendidikan yang pelajaran berkualitas, jelas ya, berdaya saing global, Gadar Maben. Terus kita juga melakukan penelitian, terus pengabdian masyarakat nanti Anda juga ikut. Terus SDM-nya juga kita upgrade terus ya, seperti itu. Ini merupakan misi dari Prodi Blitar ya, termasuk tata kelola organisasi dan kualitas. Makanya nanti juga ada beberapa masukan-masukan yang kita butuhkan dari mahasiswa. Nah, sekarang yang lanjutnya adalah bagaimana kita menjadi profil pramuka yang pas sebagai tenaga kesehatan keperawatan. Ini adalah Sangga Bakti Usada ya. Sangga Bakti Usada ini di Kementerian Kesehatan juga ada channelnya ya, ada channelnya kepramukaan di Kementerian Kesehatan. Biasanya ada Perti Usada ya, perkemahan tinggi, perkemahan perguruan tinggi ya, Bakti Usada. Ini bertujuan untuk mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan yang dapat membantu melembagakan norma hidup sehat bagi semua anggota gerakan pramuka dan masyarakat di lingkungannya. Ini yang paling penting. Jadi kalau jadi perawat ya wajib dia ikut Sangga Bakti Usada SPH ya. Karena ini pas dengan dunia kita, dengan keprofesionalan kita di bidang kesehatan. Jadi sedapat-dapatnya dengan praktik dan kegiatan nyata sesuai dengan perlengkapan yang sesuai dengan keperluannya. Ini kita siapkan semua. Anda punya sanggar ya, pramuka di kampus, bisa ditata alat yang kurang, nanti bisa komunikasi dengan Kak Agus untuk mencukupinya ya. Begitu. Lanjut di kegiatan kepramukaan ini di Sangga Bakti Usada, ini ada 6 krida ya. Lingkungan sehat, keluarga sehat, penanggulangan penyakit, gizi, obat, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi lingkungan sehat, keluarga sehat, penanggulangan penyakit, gizi, obat, PHBS ini sudah diajarkan di kampus ya, sudah diajarkan di kampus. Lingkungan sehat nanti pengajaran di kesehatan komunitas ya, Kak Mujito. Keluarga sehat juga seperti itu, ada Kak Sri Mugianti. Penanggulangan penyakit ada saya, ada Kak Arif, Kak Tri Cahyo. Gizi itu ada Kak Ulum. Obat saya farmakologi, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ini krida-kridanya ini ya, krida-kridanya ini sudah kita tampilkan seperti ini. Ada kecapakan khusus kebaktiusahaan, contohnya bina lingkungan sehat, mulai dari penyehatan perumahan, makanan minuman, pestisida, kualitas air, bina keluarga sehat, kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut, gigi dan mulut, jiwa, krida penanggulangan penyakit ya, malaria, demam berdarah dan lain sebagainya, apalagi sekarang itu pandemi Covid, gizi, krida obat, farmakologi dan PHBS. Nah, ini nanti harus diterapkan ya kakak-kakak, nanti harus ada rutin kita latihan pramuka untuk ini. Ya, saya kira kita sudah punya pemateri-pemateri yang handal untuk ini. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi profil pramuka Prodi D3 Kepulauan Blitar adalah mandiri, bekerja sama, pembelajar sejati, berprestasi, seger bener pinter. Bahwa jiwa pramuka selama hidup kita sebagai perawat, seger bener pinter, lek nggak pinter minder, lek nggak bener itu namanya keblinger, lek nggak seger namanya kelenger. Jadi harus ada 3 ini, seger, benar dan pintar. Ini selayang pandang pramuka kita ya. Ada kegiatan-kegiatan bagi masker, ada pendidikan kesehatan, ada juga ini posyandu ya, posyandu lansia, posyandu bayi, posyandu lansia. Oke,
Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ini yel-yel dari pramuka kita ya, dari pramuka kita ya. Ini yel-yel dari pramuka kita. Oke. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Yes.